jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Pastikan hati kita seperti tanah yang subur. Ketika benih firman dilepaskan, akan tumbuh di hati kita seperti tanah yang subur. Ini kami Tuhan, kami siap untuk menerima firman. Kami siap untuk dibentuk, kami siap untuk diubahkan. Karena itulah menjadi perluan kami, agar kami serupa dengan Engkau, agar karakter kami seperti karakter Kristus. Ya. Tata kasih karunia
firman-Mu sempurna. Jika kami hidup bergerak di dalam Engkau, kami pasti selamat, menang, dan terberkati sampai melimpah. Maka hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Firman-Lah, karena firman-Mu yang menjadi kebutuhan utama kami. Lebih dari roti makanan apapun, firman-Mu yang mengubah. Ketika firman-Mu ada dalam diri kami, Kau akan bekerja sehingga menggenapkan setiap firman itu. Maka berfirman-Lah supaya hari lepas hari hidup kami semakin indah, semakin indah. Khususnya ibu-ibu ya Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu, beri kami telinga mendengar, hati pikiran kami buka, kami mau menjadi seperti tanah yang subur pada setiap firman-Mu yang dikabulkan hari ini. Rapi hamba-Mu, ketika firman disampaikan, Kau bekerja Tuhan. Dalam Yesus, saudara yang siap boleh berkata amin. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Coba ditampilkan di saya 32 ayat 17. Kebenaran yang menumbuhkan damai sejahtera. Kita akan belajar bagaimana kebenaran bisa menumbuhkan damai sejahtera. Apa itu kebenaran dalam hidup kita sehari-hari? Apa itu damai sejahtera? Di mana ada kebenaran, di mana hadir kebenaran, maka di situ jugalah akan tumbuh apa? Damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Damai sejahtera tidak bergantung kepada situasi kondisi, tidak tergantung kepada apapun, tapi dia hadir karena kehadiran kebenaran. Kebenaran bagi hidup kita beda dengan kebenaran banyak orang. Kebenaran yang sejati, kebenaran yang asli, kebenaran yang permanen, sempurna, yang kekal. Yesus berkata di Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Berarti kebenaran itu firman. Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai pada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yesus kebenaran, firman-Nya lah kebenaran. Kalau ini hadir, itulah yang menyebabkan ketenangan selama-lamanya. Itulah yang menumbuhkan damai sejahtera. Bapak yang Ibu yang hadir hari ini, khususnya ibu-ibu, peranan kaum ibu sangat penting. Kalau kita telusuri awalnya jatuhnya manusia disebabkan oleh si pria sebagai kepala tidak tegas dalam kepemimpinannya. Padahal dia duluan diciptakan dan dari dia lahir. Maka ada perempuan atau wanita. Dan melalui pernikahan inilah Tuhan harapkan lahir generasi beranak cucu. Tapi karena si kaum pria ini tidak tegas di dalam memimpin, malah dia kompromi dengan istrinya, ikut memakan buah setelah dimakan oleh istrinya di taman Eden, yaitu buah yang dilarang Tuhan. Dan itu adalah gambaran dosa, melanggar firman. Seharusnya kalau dia tegas dalam kepemimpinannya, pasti dia sudah larang dan dia punya otoritas dan dia lebih kuat. Jangan dekati buah pohon ini, jangan makan. Ini malah
dibiarkan dilihatnya, bahkan dimakan istrinya dilihatnya, bahkan istrinya memberi dan dimakannya. Makanya pada waktu mereka jatuh dalam dosa, yang duluan ditanya Tuhan bukan si Hawa atau perempuan istrinya si Adam. Kenapa? Itu tadi yang saya katakan di depan. Tidak menjadi pria ilahi yang dicipta menurut gambar rupa Allah, tidak tegas Allah, ikut-ikutan. Maka yang ditanya oleh Tuhan ketika mereka dikunjungi Tuhan di Taman Eden, mereka bersembunyi dan mereka takut dan malu dan salah di dalamnya. Dan ditanyalah si Adam, padahal si Hawa yang duluan, di mana letaknya? Ya selingkuh. Kalau negara ini rusak, maka presidennya yang kepala negaranya yang duluan. Tapi kalau negaranya bagus, maka dipujilah presidennya. Seperti presiden kita kan, puji di bangsa-bangsa, bagus presiden. Padahal sebenarnya semua yang ikut mengerjakan, menterinya bekerja, semua bekerja, masyarakat mendukung. Tapi kalau salah, ya memang kepalanya yang disalahkan. Maka Tuhan minta pertanggungjawaban kepada Adam. Apakah kau makan buah yang kularang? Ya, karena saking tidak bertanggung jawabnya, dia lempar masalah. Bukan aku Tuhan, tapi perempuan yang kau jodohkan kepadaku. Begitu. Seolah-olah kalau tidak gara-gara ada perempuan ini aku gak jatuh. Dia memberi, jadi kemakan. Itu kesalahan kaum pria, lalu dilempar masalah, tidak bertanggung jawab. Karena dalam keluarga seringkali ibu-ibu, anak-anak yang disalahkan. Seorang pemimpin, seorang pria sejati, pria ilahi, dia tidak bertanggung jawab, seperti si Musa. Ketika bangsa Israel mau dibunuh Tuhan di padang gurun karena ketegaran kekerasan hatinya, dia datang sama Tuhan, janganlah Tuhan, walaupun harus kau murkai aku duluan. Nah, itu contoh pria sejati, pria ilahi, Musa. Baru ditanya si Hawa, kenapa kau makan? Ya sama, udah bosnya begitu, ikut-ikutan. Bukan aku Tuhan, tapi ular itu yang memperdaya aku. Jika ada masalah dalam rumah tangga, misalkan istri salahkan anak salahkan apa? Kucing mungkin ya. Kalau ada kucing di rumahnya tuannya. Makanya nggak selesai masalah, karena tidak benar. Cara menghadapi masalahnya nggak benar, jadi nggak ada damai. Yang ada adalah salah menyalahkan, tuding menuding, sehingga semakin timbul pertengkaran dan banyak hal-hal kesakitan terjadi. Dan itu tidak kebenaran. Mungkin kalau saya pikir, seandainya Adam bertanggung jawab, ya Tuhan, aku yang nggak bertanggung jawab. Ampunilah aku Tuhan. Kalaupun tidak kau ampuni, jangan hukum si Hawa istriku. Karena aku yang membiarkan dia, aku kurang tegas, akulah hukum. Mungkin lain ceritanya. Lalu Tuhan gak perlu tanya sama ular atau iblis. Nah, ini memang si pembuat salah pelanggar firman ini. Maka dikutuknya lah ular itu. Dikutuknya lah perempuan itu. Dikutuknya lah pria itu. Lalu mereka mewarisi dosa dan kutuk sampai sekarang. Tapi oleh Yesus datang ke dunia dari selamatkan. Ketika kita hidup dalam Tuhan. Haleluya. Ketika kita hidup dalam kebenaran, kutuk itu berubah jadi berkat yang namanya damai sejahtera di dalam. Nah, saya akan ceritakan sedikit
Nah, saya lihat banyak kali acaranya kaum ibu ini, namun saya kasih intinya supaya makna Natal ini tidak kurang. Karena firman-Nya yang penting kali. Memang panitia bikin saya 2 jam khotbah. Tapi saya bilang nggak usah, 2 jam muntah nanti mereka. Aku sanggup 2 jam, sebenarnya nggak sanggup mendengar. Kutuk kepada Adam, kematian, penderitaan sampai mati, karena upah dosa, kutuk dan kematian, dan cari makan susah payah sampai mati. Berbeluh engkau untuk cari makan sampai kau kembali menjadi tanah. Hanya kalau pria enggak bertobat susah kali cari makan. Harus banting tulang berbeluh, berkeringat sangat. Padahal Tuhan bilang kita bisa kaya bukan karena susah payah, tapi oleh berkat Tuhan. Jadi berkat itu sudah hilang sejak di Taman Eden. Akibat manusia berdosa si Adam, maka semua yang berhubungan dengan dia, kan bumi langit ini kan berserahkan sama Tuhan. Tuhan sama manusia. Beranak cucu bertambah banyaklah, penuhi taklukkan, kuasailah. Artinya sudah ada di dalam kuasa, otoritas, dan menjadi milik manusia diberi Tuhan. Tapi ketika Adam kena kutuk, maka kena kutuk semua yang terhubung dengan dia, termasuklah bumi yang diserahkan. Dulu indah sekali. Surga dengan bumi ini dicipta seperti surga dulu. Taman Eden apalagi. Makanya di surga juga disebut ada Eden. Muka bumi pernah dulu dibuat seperti itu, namanya Taman Eden. Tempatnya ada dulu. Berlimpah-limpah, tidak ada kurangnya dulu. Keluarga Adam dan Hawa sebelumnya dalam dosa. Tapi oleh Yesus, asal mau bertobat percaya hidup dalam Yesus, lepas dari kutuk, tapi jadi hidup dalam damai sejahtera. Haleluya. Kutuk bagi kaum Hawa di Kejadian pasal 3. Saudara bisa nanti baca itu. Kau akan sangat banyak kesakitan dalam mengandung dan melahirkan. Yang kedua, Tuhan sudah sempat beranak cucu bertambah banyak penuhi bumi, tapi karena kutuk, maka muncul di Kejadian pasal 3, waktu mengandung banyak sakit, melahirkan pun kesakitan. Yang kedua, kau akan birahi kepada suamimu dan suamimu akan menguasaimu. Dalam ejaan aslinya, kau akan berusaha menguasai suamimu, tetapi suamimu akan menindas engkau. Itu sebenarnya arti. Jadi dua hal yang paling dialami semua wanita, mengandung kesakitan banyak, melahirkan sangat sakit. Yang kedua yang dialami oleh keturunan Hawa setelah berdosa adalah dia berusaha menguasai suaminya. Semakin dia berusaha menguasai suaminya, semakin ditindas suaminya. Makanya jangan berusaha menguasai suamimu, semakin tertindas. Tak kekuasai pun memang sudah ada naluri menguasai. Karena zaman dulu saya dengar sebelum bertobat, ibu-ibu mereka ngerumpi, wah jago bah, amat baik, berhasil doa kamu bah, kamu berhasil. Iyalah karena bisa kuaku suami. Iyalah suamiku di rumah nggak bisa kuaku. Salah itu. Itu sebabnya di dalam Matius, Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 24, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah menyelamatkan tubuh. Karena itu
Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Itu yang sebenarnya yang benar. Ekspresi istri mengasihi suami adalah tunduk hormat seperti sama Tuhan kepada suaminya. Itu kebenaran. Tapi oleh karena kita orang berdosa, ibu-ibu, kalau belum betul-betul hidup dalam kebenaran, itu sulit. Apalagi suaminya belum bertobat. Nah, mungkin aku mau tunduk, makin diinjak laku nanti kalau tunduk, kan begitu. Tapi sebenarnya enggak juga. Karena semakin engkau melawan, semakin kau ditindas. Itu artinya kau akan dirapi kepada suamimu, dan suamimu akan menguasai. Akibat itu tidak ada damai sejahtera, karena tidak ada kebenaran dalam tindakan itu. Maka kita kembali kepada Kristus. Semua itu karena dosa, pelanggaran, karena ketidakhidupan kita dalam kebenaran. Kita hidup dalam keinginan kita. Dipikir Adam bisa dia seperti Allah tanpa hidup dalam Tuhan. Dipikir Adam dan Hawa oleh bujukan iblis dia bisa bebas dan bahagia di luar Tuhan atau tidak hidup dalam kebenaran. Nah, itu godaan yang banyak sekarang. Damai sejahtera, kalau dalam bahasa Ibrani Shalom, bahasa Yunani Eirene. Shalom itu dalam bahasa Indonesia damai sejahtera, peace. Damai sejahtera itu terdiri dari dua kata, damai sejahtera, tapi menjadi satu kesatuan, damai sejahtera. Dimulai dari damai, akhirnya dilengkapi dengan sejahtera. Ada orang sejahtera tapi tidak damai. Ada orang, saudaraku, damai sudah pasti sejahtera. Jadi makanya duluan damai baru lanjut sejahtera. Seperti ini, cari dahulu kerajaan Allah kebenarannya, baru semua ditambahkan. Kau punya damai, maka ada sejahtera. Damai itu tenang, tentram, harmonis, selaras, tidak berperang, tidak berkelahi, tidak kacau. Itu arti damai. Kalau sudah damai, maka pasangannya yang cocok sejahtera. Sejahtera itu artinya keadaan kita di luar sangat baik. Jadi kalau digabung damai sejahtera itu dalam dan luar itu sangat baik. Dalam tenang, tenteram, tidak kacau, selaras, harmonis, indah. Di luar nampak sekali sangat baik. Jadi dalam dan luar baik, itu baru namanya damai sejahtera. Kalau ada orang kaya tapi tidak bahagia, itu belum damai sejahtera. Ada rupanya Pak orang kaya nggak bahagia? Ada? Pernah nggak dengar orang kaya bunuh diri? Jadi kalau damai sejahtera ini maksudnya luar dalam itu sungguh amat baik. Karena Tuhan pun menciptakan kita dalam kondisi damai sejahtera. Adam dan Hawa diciptakan hari terakhir. Setelah diciptakan seluruhnya, sungguh amat baik semua ciptaan Tuhan. Lalu ditempatkanlah Adam dan Hawa di taman Eden. Jadi sudah damai sejahtera, luar dalamnya bagus. Begitu datang dosa, luar dalamnya rusak semua. Anak-anaknya rusak semua. Bayangkan, belum ada internet, belum ada pengaruh lingkungan, hanya pengaruh dosa dalam tidak damai sejahtera. Maka adik, abang, anaknya si Adam, Kain dan Habil membunuh adik si Habil. Jadi bersaudara itu sudah bermusuh, sudah saling membunuh. Belum ada pengaruh lingkungan. Terus sekarang ada lagi pengaruh lingkungan yang makin gawat, ya kan? Itulah sebabnya Yesus datang, dan salah satu sebutan kepada Yesus adalah Raja Damai, karena dia menguasai orang dengan damai sejahtera. Haleluya.
Saya sudah menggembalakan sidang cukup lama. Dan saya sudah membimbing pernikahan. Saya sudah melewati bagaimana saya juga sebagai suami dalam rumah tangga. Saya sudah berhadapan dengan keluarga dari orang tua saya. Saya juga sudah membimbing banyak pernikahan dan jemaat. Semua rumah tangga punya masalah. Apa artinya? Berarti rumah tangga belum benar. Akibat tidak benar, makanya banyak masalah. Banyak yang tidak damai sejahtera. Jadi mustahil rumah tangga bisa aman, bisa damai sejahtera kalau tidak di dalam Yesus. Tidak mungkin. Nah, manusia itu gudangnya salah, gudangnya silap, gudangnya lemah, semuanya gitu. Tapi dalam Yesus kita diubah. Haleluya. Salah satu ciri-ciri anak Tuhan, lifestyle-nya, gaya hidupnya adalah membawa damai. Yesus berkhotbah dalam Matius 5 ayat berapa ayat 6 atau ayat 9 itu. Berbahagialah orang yang membawa damai. Ayat 6 atau ayat 9 itu. 9 ya. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut. Ketika kita bertobat percaya terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, lalu kita hidup dalam Yesus bergerak selaras dengan firman, sebagai anak Allah, gaya hidup kita ini membawa damai. Dan damai yang kita miliki itu luar biasa. Sempurna, tidak sama dengan damai yang dimiliki oleh orang dunia di tempat kita. Dan itu selamanya kalau kita di dalam kebenaran. Dan ini perlu. Lagi sekarang gampang kali orang sakit. Saya pernah khotbah sehat total, tapi masih banyak juga jemaat yang mau sakit. Ketidakhadiran damai sejahtera dalam hidup kita membuat kita gampang sakit. Apalagi sudah usia 53. Sampai Alkitab memprediksi akibat tidak ada damai, 70 udah sakit benar. Kalau ada sampai 80, waduh udah berat kesakitan. Tapi dalam Mazmur dikatakan kalau tertanam di bait Allah sampai tua, gemuk dan segar. Gemuk segar bukan gemuk penyakitan maksud saya. Gemuk sehat. Haleluya. 80% penyakit fisik yang nampak di luar secara fisik oleh yang bisa dideteksi oleh medis atau yang tidak, itu 80% lebih ketidakhadiran damai dalam diri kita. Makanya dokter sekali apa? Jangan banyak mikir bu. Anda pikir banyak kali masalah ya kan? Jadi suami, anak dan uang lagi, kan? Jadi jemaat lagi yang salah, gosip lagi, banyak kali. Jadi damai sejahtera itu tidak muncul sendiri. Dia muncul karena kehadiran kebenaran. Dan sebawahnya ini, kalau bikin caption nanti di Facebook begini, dikatakan macam-macam. Karena Tuhan menggunakan media sosial harus bijak. Haleluya. Jadi kalau kita sudah memiliki damai sejahtera, luar dalam sudah bagus. Dalam tenang, tentram, harmonis. Biasanya kalau sudah damai, tumbuh juga nanti mengikut juga. Karena buah roh itu saling berkaitan ya. Makanya bukan dibilang buah-buah roh, tapi buah roh. Artinya kalau kasih muncul, maka damai sukacita semua muncul itu bersamaan itu. Karena itu semua di dalam Tuhan. Haleluya. Nah biasanya kalau damai sejahtera sudah ada, sukacita itu gampang kita dapat. Contoh Alkitab bilang, seandainya kau memperhatikan
firman-Ku, perintah-perintah-Ku, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang mengalir tidak pernah kering, maka kebahagiaan-Mu seperti ombak laut yang tidak pernah berhenti. Ayo, siapa mau sehat, biarkan damai sejahtera tumbuh. Soal pola makan, pola hidup sekitar 20% kurang. Itu bisa kita tuntaskan. Tapi soal kebenaran tidak bisa. Kita yang sengaja menghadirkan kebenaran supaya tumbuh damai. Jadi damai sejahtera itu indah dalam luarnya. Dan itu tidak datang dari dunia ini datang dari Tuhan. Melalui firman yang diberikan kepada kita oleh Roh Kudus yang bekerja. Ketika kita hidup diselaraskan perkataan kita, pikiran kita, hati kita, tindakan kita dengan kebenaran yang kita terima, bergerak di dalam Kristus dengan tindakan iman. Kehadiran dari kebenaran menumbuhkan damai sejahtera. Akibatnya ketenangan selama-lamanya. Haleluya. Jadi anak Tuhan gak bisa stres. Kalau lama-lama stres, lanjut S2 nanti. Apa S2? Stroke. Gak sembuh, maka S3. Stop. Ya, sengaja kita boleh hadirkan damai sejahtera itu dengan kita mengambil kebenaran, menselaraskan hidup kita dengan kebenaran. Kita belajar hidup melekat dengan Tuhan, berintim-intiman dengan Tuhan. Kebenaran itu kita buat memenuhi hati pikiran kita. Kita selaraskan. Hati-hati kalau saudara suka ngomongi orang, hilang damai sejahtera. Gosip itu hilang. Ada istilah di Alkitab, bocor rohnya. Kalau udah ditumpangi tangan di Roh Kudus, gosip bocor, hilang. Urapan hilang, damai sejahtera hilang. Damai sejahtera itu hilang ketika kita keluar dari kebenaran. Tapi selama kita dalam kebenaran, tidak ada yang bisa mengambil itu dari kita. Bahkan tidak berkurang. Bertambah iya, sampai melimpah. Dan kalau sudah ada damai sejahtera, inilah gaya hidup orang anak Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut. Jadi anak Allah itu gaya hidupnya membawa damai. Bukan maksudnya damai-damai salut-salut. Ada pengaruh, ada radiasi dalam hidup. Ibarat begini, ketika Petrus penuh dengan Kristus, penuh dengan Roh, penuh dengan hadirat, penuh dengan urapan, maka bayangannya ada bisa nyembuhin orang sakit. Maka kalau kita ada damai sejahtera, kehadiran kita membawa damai sama orang. Orang stres lihat kita, lihat aja padahal kita nggak sakit kali. Ini apalah bedah yang berharga 1.500.000, aman saya. Karena ada istilah aura, kita keluar dari dalam, inner beauty keluar dari dalam. Sebenarnya itu kecantikan yang sejati, tapi diekspresikan juga di luar. Jangan juga cantik di dalam, tapi cuma di luar nggak juga ya. Sesuatu yang salah. Haleluya. Tapi ada orang manipulasi di luar cantik kali, di dalam memang kaya. Tak usah tak keduga. Itu manipulasi orang beragama. Itu manipulasi orang pintar. Makin beragama, makin pintar, makin bisa kita bersinetron. Makanya Tuhan bilang tak perlu kayak gitu. Karena gak ada masa depan orang seperti itu. Yang ada masa depan adalah orang yang tulus, jujur, suka damai. Ada masa depan. Haleluya. Ayo ibu-ibu pancarkan out inner beauty-mu dari dalam.
kecantikan dari dalam bagi kita yang sudah mengerti, bagi kita yang sudah dewasa, bagi kita yang sudah rohani itu jauh lebih cantik daripada secara fisik. Percayalah Pak. Nah, saya tertarik dengan kesaksian siapa yang ngomong Facebook. Ada namanya Bert apa satu. Masih muda dan orang termasuk terkaya sekarang. Dia mengambil istri, udah cantik kali, biasa. Padahal dia bisa mengambil artis cantik-cantik. Diwawancarai dia. Kau kan orang kaya, siapa nggak tahu wanita sama artis, siapa nggak tahu orang uangnya bertriliun kan? Kenapa kau ambil istri itu? Dia bilang, istri saya ini cantik. Waktu saya lihat istrinya di sampingnya wawancarai, cantik kali. Jadi cantik turut panjaitan itu. Ya kan ibu-ibu ratu keramat kan? Karena makin cantik ibu kita kan? Dan udah 5 bulan baru kita merayakan ulang tahun. Bulan-bulan menikah saya nggak parah segini cantiknya. Karena ya, saya pun juga jujur lah jemaat yang sudah lama bersama saya. Makin ganteng saya kan? Kenapa? Karena ada dari dalam. Apa yang dari dalam keluar. Sebenarnya yang dari dalam ini membuat kita bertahan. Makanya umur orang dulu sebelum banyak kekacauan di muka bumi ini bisa 969. Bacalah di Kejadian. Sekarang 70 udah nggak tahu lah. Apalagi ibu masih umur 36, aku kena tengkar dengan suami nggak ada dalam jantan loh kayak 63. Sampai bajunya aku nggak jelas lagi gimana makainya, nggak secantik waktu gadis. Jadi ada saya lihat di Facebook di postingnya waktu gadis begitu cantik. Saya waktu baca itu terus tiba-tiba saya bisa menerawang gitu. Jadi maksudnya waktu gadis begitu cantik sekarang mungkin begitu ya. Ya anak Tuhan enggak. Haleluya. Karena kita dipanggil dalam roh dan jiwa. Termanifestasi secara fisik. Haleluya. Dan saya percaya dengan kecantikan yang rohani ini gampang membuat suami tunduk kepada Allah dan tunduk sama. Karena Alkitab bilang tanpa perkataan istri bisa menyelamatkan suaminya oleh gaya hidup ini. Dulu di padang halaman duluan bertobat ibu-ibu ya. Dan dilarang sama suaminya karena dulu kita melihat di sana rata-rata tak ada yang Pentakosta kecuali keluarga Tapulun aja yang Pentakosta dan lain. Jadi dimarahi sama suaminya karena istrinya datang lalu curi-curi masuk ke tiang bersama saya sampai gak dikasih masuk, dimarahi terus. Lalu mengadu sama saya dengan menangis kalau Pak didoakan. Jadi saya kasih tahu begini caranya akan terus itu firman terus hidup begini kau lakukan. Tetap tunduk hormat sama suamimu, itu firman Tuhan. Kebenaran itu menumbuhkan damai dalam dirimu. Kalau sudah damai, kau bisa membawa damai. Nah, Tuhan kan membawa damai ya. Bagaimana dia membawa damai kalau dia tidak punya damai? Dan damai itu kita hadirkan karena sengaja kita hadirkan kebenaran. Kebenaran bagi kita ada Yesus dan firman. Haleluya. Kita belajar menselaraskan isi hati, isi pikiran, perkataan, tindakan dengan kebenaran yang kita dengar, yang kita terima. Kau nggak akan bisa kehilangan damai sejahtera, walaupun di luarmu tidak mendukung. Karena ini damai sejahtera ini bukan dari luar, ini dari dalam. Ini asli, ini kekal. Tidak bisa dipengaruhi apapun di luar kecuali kita keluar dari kebenaran. Dosa menghilangkan semua itu. Tapi kebenaran menumbuhkan semua hal yang baik. Kebenaran memulihkan, kebenaran menumbuhkan damai, kebenaran memerdekakan, kebenaran membuat kita segera semakin terberkati.
Jadi luar biasa firman dan Yesus itu. Maka kalau ini yang kita jadikan ya, tekad kita khususnya dalam Natal kaum ibu ini, ayo ibu-ibu hidup dalam damai, bawa damai kepada anak, bawa damai itu kepada suamimu, seperti Yesus Raja Damai datang ke dunia. Dan kita juga memiliki Yesus yang adalah Raja Damai. Kita bergerak di dalam kebenaran, di dalam Dia dan firman, maka kita akan sampai damai sejahtera itu menguasai hati pikiran kita, merajai hati pikiran kita. Saudara, itu membuat kita gampang mentaati firman, bertumbuh dengan bagus dan sebagainya. Kalau saudara nggak damai, Anda ibadah juga nggak semangat. Mendengar firman juga nggak maksimal, melayani nggak maksimal, apapun nggak maksimal. Apalagi didukung oleh situasi yang kacau di luar. Tetapi kalau saudara dikuasai oleh damai sejahtera, orang marah-marah kau tetap ramah, orang bawa api kau tetap bawa air. Saya pernah menemukan diri saya dimaki-maki, diludahi saudaraku, nggak tersinggung saya. Kok bisa tenang saya, nggak tersinggung. Baru saya tahu itulah rupanya hebatnya kalau damai sejahtera menguasai merajai hati pikiran. Ibu-ibu yang murah tersinggung, murah marah, ini obatnya. Marah itu salah. Haleluya. Ramah itu suci. Sulit saudara marah, sulit tersinggung. Kalau damai sejahtera memenuhi memerintah hati pikiran semua. Tapi kalau kau nggak ada damai sejahtera, capek pula, lapar pula, ya udahlah. Kucing pun pasti jadi korban. Lantang tak bisa melihat orang salah, langsung berdiri rambutnya, berasap langsung. Haleluya. Bisakah kita hidup dalam sejahtera di tengah dunia yang kacau ini? Amin. Yesus Raja Damai. Saya kasih gambaran. Waktu murid-murid sedang dalam perahu bersama Yesus, Yesus tidur di gurita. Murid-murid asik melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba ada masalah. Datang angin sakal, menghantam perahu mereka. Lalu berusahalah murid-murid melawannya untuk menyelamatkan diri, tapi tidak bisa lagi. Tapi Yesus tidur. Kan dua hal yang kontradiksi ya. Yesus tidur, orang itu ketakutan, stres mereka. Yesus tidur. Karena tidak bisa apapun di dunia ini menghilangkan damai sejahtera. Dan Yesus damai sejahtera itu Raja Damai. Demikian juga kita saudara. Oh, bagaimana banyak masalah, gemuruhnya masalah, kalau sudah damai sejahtera, tenang aja kita. Bukan maksudnya tidak mau tahu. Tenang aja. Orang datang udah rambutnya berdiri, berasap, berapi, marah-marah sama kita tenang aja. Yesus tidur. Lalu murid-murid gak satu dan berkata, udah panik semua. Waduh, mati kita Tuhan. Dibangunin, Tuhan mati kita. Tuhan mana yang lihat ini? Mati. Tidak bisa Yesus mati. Tidak bisa damai sejahtera dihilangkan oleh apapun masalah di dunia. Jadi masalah itu sebenarnya nggak masalah. Yang masalah kau bermasalah. Makanya menghadapi masalah dengan cara yang salah, maka tambah masalah. Sebenarnya masalah itu tidak menjadi masalah bagi kita kalau kita tidak bermasalah. Haleluya. Bapak itu nanti lah renungkan itu. Semua masalah bisa kita selesaikan dengan cara yang benar kalau kita hidup dalam damai sejahtera. Makanya kita menang lebih dari amin. Ibu-ibu, memang ibu-ibu lah yang paling sangat terbeban dalam rumah tangga kalau rumah tangga lagi masalah. Ibu, kalau bapak-bapak pergi aja ke dia tenggen habis perkara. Ibu, dia menanggung semua. Namun jangan takut. Ibu-ibu mengalami damai sejahtera,
masalah itu tidak membuat kau tertekan. Kau bisa melihat dengan jernih, hikmat Tuhan akan datang dengan cepat. Haleluya. Dan kau membawa dampak. Orang akan heran. Orang kau ketakutan, panik, ini kok tenang. Gak stres itu Tuhan. Kenapa? Ya? Dikuasai, dirajai, damai sejahtera. Kok bisa gitu? Ya karena kebenaran, karena Yesus yang kupegang dan kuselaraskan hati pikiranku, maka aku punya damai sejahtera. Haleluya. Haleluya. Makanya jangan ngomong salah, nanti tambah masalah. Jangan pikir salah, nanti tambah masalah. Jangan bertindak salah, tambah masalah. Jangan punya hati yang salah, nah, banyak masalah. Makanya aku bilang masalah itu gak masalah sebenarnya bagi kita yang tidak bermasalah. Tuhan tidak menjanjikan tidak ada masalah, tapi Tuhan juga tidak bilang tidak bermasalah. Kita hanya menghadapi masalah, dan masalah itu mendatangkan kebaikan bagi kita karena Tuhan turut bekerja. Haleluya. Jadi masalah itu menguntungkan kita, bukan menambah masalah. Nah, kuncinya ada sejahtera. Apalagi di tengah-tengah sekarang dunia ini. Nah, gereja, kita anak Tuhan harus menjadi orang yang membawa damai. Haleluya. Lawan damai berkelahi, rusuh, menebar kebencian, menebar hoax, bergosip ria. Gak ada kebenaran dalam gosip. Walaupun tidak dibincangkan gosip itu. Sedap gosip itu kalau nyambung. Satu hari tahan. Itulah kedagingan itu kan. Dan kita memang karena sudah terbiasa di situ. Dengan firman belum tentu 2 jam tahan. Tapi bergosip bisa tak terasa. Sampai lupa masak, lupa menyuci piring. Jangan. Itu membuat kau kehilangan damai. Itu membuat kau keluar dari kebenaran. Kesalahan orang lain jangan kau bikin menjadi masalah. Haleluya. Masalah di luar, di dalam Yesus dan firman. Amin ibu-ibu. Dan nanti kami membuat kau tetap sehat kuat, terpancar nanti sampai ke depan. Makanya saya bilang dengan jemaat, kalau kulihat kamu makin jelek berarti ada masalah. Iya, karena contoh bunga lah, dibuat di tempat yang sedap, dibuat di tempat yang gersang, kan beda ya. Demikian juga kalau kita dalam damai sejahtera, kita dalam Tuhan yang sedap. Udah, jamin kita sehat. Kita sudah lebih mudah melakukan firman. Amin. Nah, ini salah satu kunci sehat seumur hidup. Katakan bersama saya, damai sejahtera. Salah satu kunci. Hidup sehat sampai mati. Karena ada orang mau mati itu susah kan? Ini bukan apa? Yang paling berbeda. Kenapa bisa begitu? Dulu kami ada sebuah gurau. Sebelum saya bertobat, dari tua kami sering lalu tunjuk kaki kawan, leket to mangulu asal leket to mati. Maksudnya kalau dia hidup bagus, nanti matinya bagus. Kalau kita hidup dalam sejahtera, matinya pun dalam damai. Haleluya. Meninggalnya setelah berdoa, menyerahkan diri dari sini. Ada saudaraku jemaat, perhatikan, artinya senyum lebih cantik dia waktu hidupnya. Karena hidupnya mungkin masih ada mikirin masalah sih. Udah mati, udah menyerahkan diri, senyum dia. Di foto, lihat tinggal dia senyum, kayak tidur. Ada orang tidur pun ngeri kali bukan? Gak percaya, lihatlah nanti. Suami potret istri lagi tidur, nampak itu dari sejahtera berbeda. Tapi kalau dia dalam sejahtera enak kali tidurnya, tidurnya pun enak. Haleluya. Ayo bawa damai sejahtera. Ini yang Natal itu. Yesus datang Raja Damai. Jika dia datang shalom. Amin. Mudah kita.
Kalau dikasih Tuhan kita direncanakan hidup 120 tahun sehat. Nanti saya akan sampaikan tips yang kedua. Karena saya sering ke sana. Kita sama-sama ke sana. Dan Alkitab berkata sampai ke 20 gemuk segar berbuah terus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa di musik dan sebentar. Puji nama Tuhan. Ada damai sejahtera. Kalau ada coba ikuti saya. Peace to you. Cek yang berbahasa Inggris kita ya kan? Gak apa-apa ya? Ya kita belajar. Peace to you. Peace to you. Sekali lagi. Peace to me. Peace to all that we have. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Natal adalah momen perayaan untuk menampilkan kesombongan dan keangkuhan hidup manusia terhadap pencapaian yang telah dialaminya. Natal sejati adalah perayaan kemenangan umat Allah atas dosa, masalah, dan kelemahan-kelemahan yang berakibat menjauhkannya dari Allah. Peningkatan dan perubahan hidup manusia sangat dinanti-nantikan oleh Allah dan makhluk surga. Aku mau merendahkan hatiku untuk menerima setiap pembentukan sehingga di tahun yang akan datang aku mengalami perubahan hidup yang lebih besar dan dahsyat. Dengan sangat rindu seluruh makhluk menanti-nantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Terpujilah nama Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatiku. Karena untuk itulah aku dipanggil untuk menjadi anggota tubuh, kesatuan dari tubuh Kristus untuk menggenapi kehendak Allah. Damai sejahtera mendatangkan kerajaan Allah dalam hidupku, sehingga aku tidak dikendalikan oleh keinginan daging lagi, melainkan dikendalikan oleh Roh dan Firman Allah yang akan memerdekakan hidupku, keluargaku, dan orang sekitarku. Aku bisa berdamai dengan Tuhan, bisa berdamai dengan diriku sendiri, berdamai dengan keluargaku, dan berdamai dengan orang lain, sehingga hari demi hari hidupku dihiasi dengan kemurahan Tuhan serta kemenangan. Yesus datang sebagai pembawa damai. Karakter Kristus yang terbesar adalah sumber damai sejahtera. Karena dia datang membawa firman Allah dan berhasil menggenapinya di bumi. Firman Allah sangat kubutuhkan setiap detik, karena setiap napas kehidupanku ditentukan oleh firman Allah. Aku percaya kepada setiap firman yang Tuhan berikan, sehingga aku bisa menjadi pribadi yang kuat. Firman Allah yang terpenting dan amat penting dalam hidupku, karena akibat dari adanya firman Allah akan ada damai sejahtera. Kemudian hasil dari damai sejahtera akan ada sukacita dan ketenangan dalam hidupku selamanya. Amin. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu.
yaitu berkarakter sama seperti Kristus. Orang yang mau dibentuk di dalam rumah rohani berkesempatan memiliki karakter seperti Kristus. Seperti di dalam rumah rohani ada firman dan roh Allah yang akan mematikan karakter orang yang jahat melalui satu ketaatan yang lain. Karakter hanya dapat dibentuk melalui ketaatanku melakukan kebenaran. Yesus dapat hidup di bumi tidak bercela, maka aku juga bisa hidup benar. Benar dalam berkata-kata, benar dalam berpikir, benar dalam bertingkah laku, benar dalam mengikut Tuhan. Haleluya. Sumber kuatku, kekuatan rumah tangga bukan dari manusia, tapi dari firman dan roh Allah yang ada dalam dirinya. Dunia hanya menjanjikan kenikmatan sementara, pada akhirnya menuju kehancuran. Hanya Allah dan firman-Nya yang bersifat kuat dan sempurna. Oleh sebab itu, aku perlu mengenal Allahku dengan sungguh hati. Ya Yesus, beribadah, berdoa, merenungkan firman Allah adalah caraku. Sebab firman Allah berkata, orang yang mengenal Allah akan kuat dan tangguh. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sumber kebahagiaanku datangnya dari Allah. Ketika seluruh kehidupanku dipenuhi oleh damai, maka sukacitaku akan tetapi lewat tubuhku. Berusaha hidup damai kepada semua orang, itu juga menjadi fokusku. Tak satu pun yang layak di hadapan Tuhan tanpa damai sejahtera. Kejarlah kebenaran, maka damai sejahtera akan Tuhan limpahkan bagi kita semua. Mari mencari kebenaran dengan memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ketakutan adalah kunci kegagalan. Kegagalan akan datang kepada orang yang tidak mau berjanji fokus kepada Allah. Aku harus terus datang fokus kepada Tuhan. Aku tidak mau fokus kepada masalahku, kelemahanku, dan keadaanku sekarang. Karena semua itu akan membuatku takut dan semakin membuatku lemah. Fokus yang salah akan menghanyutkan dan menenggelamkanku. Tetapi ketika aku fokus datang kepada Allah, maka Allah akan mengangkatku di atas segala-galanya. Tuhan mengasihi dan berang masa depan. Takkan pernah urai berharga di matanya.
hanya untukmu. Nih, yang kita tunggu-tunggu ya, siap-siap gentleman ya. Para ibu-ibu yang kami tunggu-tunggu dari HSD, Padang Halaban, kalian yang kami tunggu-tunggu sebenarnya. Siap? Udah siap? Oke, bagi tepuk tangan dulu. HSD!
kami dari Ibu Jerewe Rantau Prapat. Kami silakan. Ibu-ibu dari Gampangan Jaya. Gampangan Jaya. Yang pilih kami. Oke, silakan. Aku sekarang ini lagi benci. Benci lihat kamu. Benci lihat dia. Bahkan benci lihat mereka semua. Oh, ternyata aku baru tahu. Begitu sifat-sifat manusia zaman sekarang. Dikit-dikit benci. Dikit-dikit benci. Melihat temannya pintar menjadi benci. Melihat temannya cantik pun menjadi benci. Bahkan melihat temannya punya barang mewah pun menjadi benci. Ternyata itu ya sifat manusia zaman sekarang. Tapi dalam hal ini aku senang. Ternyata aku yang paling banyak disukai banyak orang. Nesya, sini, ambil ini, cuci piring. Main-main aja kerjamu. Hei, kamu kucing. Enak aja kamu bilang sifat kamu yang paling banyak digemari orang. Sifat saya lah yang paling banyak digemari orang, yaitu pemarah. Marah. Kalau kamu pembenci, sifat kamu hanya dimiliki orang-orang dewasa saja. Kalau saya ini, mulai dari anak kecil pun dia sudah memilikinya. Lihat anak-anak kecil aja. Jikalau kemauannya tidak dituruti orang tuanya, maka dia bisa marah, berguling-guling, bahkan sampai seperti kesetanan pun bisa. Apalagi orang dewasa, yang maunya marah dulu. Lihat anaknya duduk-duduk, tidur-tiduran, marah. Lihat suami duduk-duduk santai, marah. Lihat ayam tetangga lewat dari depan rumah, marah. Apalagi lihat kucing saja pun lewat dari depan, bisa marah. Yang paling parahnya lagi, ada orang tua yang sampai menganiaya, sampai membunuh anaknya saja pun, itu semua karena marah. Jadi saya yang paling banyak diminati orang, yaitu pemarah. Alah, gak usah mulu-mulu lah pemarah. Kamu yang benar, kamu banyak diminati secara manusia. Tapi gak sebanyak dan sepura-pura aku ini. Aku lebih banyak meminati dari kalangan bawah, kalangan atas, bahkan pepatah pun banyak menggunakan aku di kehidupan sehari-hari mereka. Wajar aja manusia banyak meminati aku, karena mereka pengen menuai banyak pujian dari yang lainnya. Jadi, akulah yang banyak diminati manusia. Akulah si munafik. Akulah yang diminati manusia. Apa? Kamu? Oh no, kayaknya aku yang paling banyak diminati banyak orang. Memang kamu benar. Banyak manusia di Portivion yang pakai kemunafikan untuk menutupi aibnya. Tapi kamu harus tahu munafik. Asal mulanya munafik itu terjadi karena siapa? Ya karena aku si pembohong. Mulai dari anak kecil, remaja, orang tua, bahkan opung-opung sekalipun pasti pernah berbohong. Iya enggak teman-teman? Siapa yang enggak pernah berbohong? Jadi aku yang paling banyak diminati manusia. Bahkan aku sangat terkenal loh. Aku terkenal di sekolah-sekolah. Aku juga terkenal di gereja. Di sekolah pun, di sekolah minggu pun aku terkenal. Bahkan aku dinyanyikan. Contohnya, bohong, bohong, bohong itu dosa. Tapi apa pada akhirnya? Mereka juga berbohong kan? Jadi aku yang paling banyak diminati manusia.
Wahai saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus sadari mengapa kita ada di dunia ini. Tuhan memang menciptakan karakter dan sifat berbeda-beda buat setiap umat ciptaannya. Namun perlu kita tahu dan kita sadari karakter yang Tuhan mau dari setiap umat ciptaannya, yaitu adalah karakter yang memiliki rasa takut akan Tuhan. Bukan karakter-karakter yang seperti ini. Ada yang pembohong, ada yang pemarah, ada yang munafik, dan lain sebagainya. Akan tetapi seperti di dalam kitab Amsal dikatakan, takut akan Tuhan yaitu adalah menjauhi kejahatan, kecongkakan, dan hal-hal sifat buruk seperti ini. Saudaraku, kalian tahu, dan setiap orang harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya. Masa penghakiman akan datang, dan Tuhan memberi mahkota bagi setiap orang yang pantas menerimanya. Ketahuilah, kelak nanti kita akan menerima upahnya, dan Tuhan datang akan mencampakkan kita ke dalam api yang menyala. Kalian semua, apakah kalian senang kalau dunia ini kacau balau? Kalian mau dibuang dan dicampakkan ke dalam api neraka? Saudaraku, Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Pengasih bagi setiap orang yang mau berserah dan bertobat datang kepada Tuhan, dan khususnya meninggalkan sifat-sifat yang seperti ini. Hari ini, di dalam kelahiran Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan mau yaitu sebagai makna Natal, yaitu adalah mengundang Tuhan di hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meninggalkan sifat seperti ini dan menyambut hati yang baru. Sebab itulah yang Tuhan mau. Untuk itu saudaraku, hari ini ambil komitmen bahwa Tuhan selalu ada bagi setiap orang yang percaya dan berserah dan memiliki pertobatan kepada Tuhan. Amin. Amin. Selanjutnya kita lihat persembahan dari Padang Halaban, liturgi profesi oleh Mak Glenn. Aku adalah seorang petani yang bekerja tidak mengenal lelah. Mulai pagi hingga sore, dengan mencangkok, membajak sawah. Saya yang menanam semua tanah sayur dan padi-padian. Tahu kalian semua? Pak nasi dia dan sayur dengan makan itu hasil tanaman saya. Jadi tanpa saya, kalian semua bisa mati kelaparan. Jadi saya yang terhebat. Saya seorang petani. Mak Glory. Petani. Udah gendut sambung lagi. Aku adalah seorang nelayan. Pekerjaanku mencari ikan-ikan segar. Memangnya kalian makan sayur dan nasi, tapi mampu kita ikan. Tantangan semua kurpito dan kurang vitamin. Tiap hari indomie telur. Aku yang mencari ikan-ikan segar sehingga gizi kalian terpenuhi. Jadi nelayan yang paling penting. Jalan-jalan ke Kalimantan. Jangan lupa singgah di Balikpapan. Siapa yang paling cantik seorang nelayan kalau bukan Mak Glo? Bau nenggolan. Aku lagi mengantar orang pesanan yang hijau. Aduh belum laju jadi agak sibuk kau. Cara agak repot juga Pak sadari on. Petani, nelayan, paling sombong mau gue. Dari pulau di tempat pedagang, kan langit kami yang waktu sayur. Asli betul lagi yang musuh aku menanggung risiko mana. Jadi ibu-ibu di motor aku dong bersih keluarga dong. Jadi selain boras, di mall ya, gue udah diskon seminggu. Jadi di teras-teras kami, gue jual getong sayur mayur sama sawi, buncis, wortel, nahamu. Jadi kalau hawa jadi dia mau apa sama gue? Apa mau orang lebih masuk apa udah? Jadi itu dulu pamer. Jadi saya kamu
menghibur. Kalau ada orang sebagai pedagang, dia mau nulis sembako 9 bahan pokok kita Iya, kalau kampanye nanti gimana bagi batas di bawah ya, nggak ada di bawah. Karena ada orang batas semua itu gimana di bawah ya, nggak ada. Oke, Mak Baning. Mana orangnya? Oh ya. Ku menangis membayangkan. Ayo siapa yang tahu lagu apa itu? Pasti ibunya nggak ada mau jujur, takut sama Pak Pendeta ketahuan semua nonton sinetronnya. Ya kan, nggak mau jujur. Pak Pendeta tahu nggak itu lagu apa Pak? Jangan-jangan Bapak juga nonton sinetron. Ya, saya bertugas untuk menghibur Anda semua. Di saat Anda lagi santai di rumah, apa yang Anda lakukan kalau bukan nonton TV? Di saat Anda lagi sakit, di ruang VIP, di ruang kelas sekalipun, Anda pasti nyalakan TV. Saat Anda ingin hot isu terpanas tentang selebriti, Anda memutar TV. Saat Anda juga ingin melihat para elit politik yang lagi berakting, Anda juga memutar TV. Saya artis, sayalah yang paling Anda butuhkan di dunia ini. Mak Sarah. Radia. Saya adalah seorang polisi. Hei kamu jangan sombong. Saya yang paling benar. Saya adalah seorang polisi. Tanpa saya, tidak ada orang pun yang memberantas kejahatan. Bahkan pencuri pun takut sama saya. Sekali tembak, mati. Tanpa saya, negara ini akan hancur. Nah, saya yang paling berjasa. Mak Gavi. Hei kawan, jangan sombong kalian. Saya adalah seorang dokter. Saya yang paling hebat. Sebab jika kalian sakit, siapa yang mencari kalian? Pasti saya kan? Ada uang Anda selamat, nggak ada uang nyawa Anda menghilang. Saya menjaga pola hidup manusia. Jadi makanya hormatilah saya, dokter. Mak Angel. Mak Glor divonis 5 tahun penjara. Kasus anak kok hari ini Bapak Glor. Oh, kita harus sudah kurangnya siap balangan. Ya, memang benar kalian. Tapi lebih benar lagi adalah saya yang terhebat. Saya adalah hakim. Saya adalah seorang hakim yang dapat memutuskan siapa yang berhak dan siapa yang berhak dihukum dan tidak dihukum. Saya yang paling terhebat, hakim. Mak Kesia. Selamat malam, murid-murid. Selamat malam, Ibu Bapak. Kamu jangan sombong ya, kamu-kamu. Kalian bisa membaca itu karena saya, bisa menghitung itu karena saya. Semua ilmu pengetahuan itu berasal dari saya. Jadi, aku yang paling hebat. Mak Fahima. Orang kaya lewat dulu, guys. Hei, kamu petani, nelayan, kamu butuh duit. Saya adalah seorang pengusaha yang sukses dan kaya raya. Saya punya banyak duit. Apa saja bisa saya beli dan saya mau. Ini dan kaya saya sampai ke luar negeri. Jadi, saya yang paling hebat, pengusaha. Ibu Chris. Shalom buat ibu-ibu cantik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Janganlah kiranya ada kecongkakan di antara kamu, sebab kecongkakan mendahului kehancuran. Apapun yang menjadi profesi kamu,